Ibu kalau di undangan, di pesta, di mana cari duduk mencari orang yang kira-kira timbangannya lebih kecil dan lebih berat dari ibu. Sudah ibu pasti nanti. Ya kan, itu saya jawab sama ibu itu jawabnya begitu. Jadi kalau ibu cari tempat duduk yang kira-kira yaitu beratnya lebih ringan dibanding jadi orang berat tadi ibu, masya Allah ibu gemuk begini, alhamdulillah tinggal disyukuri karena orang yang pertama masuk surga itu nanti orang yang gemuk itu alhamdulillah nanti orang yang pertama masuk surga itu orang yang gemuk itu jadi dinikmati saja. Kenapa? Karena syarat termasuk surga kan ditimbang. Ya, aman. Iya kan Bu, syarat masuk surga itu kan ditimbang. Nah maka kalau yang gemuk kan timbangannya pasti berat kan? Kalau ringan nggak bisa masuk surga. Tuh, jadi udah dinikmati saja, dinikmati semua. Pokoknya yang gemuk dinikmati, yang kurus dinikmati, udah gitu saja. Jadi yang gemuk alhamdulillah kan gitu. Mudah-mudahan dengan gemuk ini aku orang yang pertama masuk surga kan gitu. Artinya apa? Artinya dengan kegemukannya ini yuk kita berbuat kebaikan yang kira-kira orang lain belum mampu berbuat baik, saya udah berbuat baik duluan kan begitu ya. Jadi insyaallah begitu. Nah sekarang naik ibu sedikit. Kemarin bismillah. Nah sekarang saya tambah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah di sini ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini kalau boleh tuh kami masih ini ya. Jadi Fatihahnya kalau boleh pertama kita baca sehari itu jangan kurang 100. Kenapa? Karena ini udah ittifaqnya para ulama bahwa Fatihah itu Al-Qur'an itu adalah yang paling hebat. Itu adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu yang hebat? Karena kata Nabi al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah. Kata Nabi MOU kita dengan Allah itu sholat. Di dalam sholat tidak mungkin sah kata para ulama kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi salah satu yang menjadi sebab sahnya, sebab diterimanya sholat kita itu adalah Al-Fatihah. Loh, itu saja yang menjadi kunci utama, itu bisa menjadi jaminan masuk surga ya Al-Fatihah, jaminan masuk kemana-mana Al-Fatihah. Lah maka itu Allah dengan ininya menggunakan kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim, baru ayat keduanya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cuma ini muji kepada Allah itu alhamdulillahirabbil alamin. Katanya di situ kalau orang ahli ya tidak ada puji qadim ala qadim. Allah memuji daripada zatnya sendiri. Anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, aku ini adalah Tuhan kalian. Kalau kalian masih mau mempertuhan kepada aku, ya ayo. Kalau sudah tidak mau, kata Allah, ya sana cari Tuhan selain aku. Pindah di tempat aku, karena dunia ini adalah punya aku. Nah kata Allah kan begitu. Itu jadi sederhanaan saja begitu. Sederhanaan begitu. Nah, kemarin tahadus bini'am, ada pastor ke rumah. Saya ajak cerita bismillah dengan alhamdulillah. Karena dia datang ke rumah membaca alhamdulillah kan. Nah ini
Saya bilang alhamdulillah. Nah, cuman sayangnya alhamdulillah ini kayak sudah kurang begitu sakti, kayak kurang begitu hebat. Dengan sebab adanya alhamdulillah ini kayak di alam demokrasi, di alam dunia maju, di alam modern, di alam apa zaman dulu, bahwa orang itu bisa makan, orang itu bisa minum, orang itu bisa selamat karena berhala. Kata orang dulu. Kata orang sekarang sama, aku bisa sukses karena aku jadi pejabat. Aku bisa sukses karena aku jadi orang kaya. Aku bisa sukses karena aku bisa punya ini. Padahal semuanya itu adalah yang punya itu, kata di situ alhamdulillah. Sebetulnya yang punya itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih adik-adik ya, cara memaknai alhamdulillah begini. Sama seperti minggu kemarin, cara memaknai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang kasih sayang sama orang mukmin dan orang kafir waktu di dunia. Ar-Rahimi yang maha belas kasih sayang hanya sama orang mukmin saja kelak di hari kemudian. Jadi kalau orang mukmin di dunia itu tidak kaya, pantas orang rahmannya Allah dikasihkan sama orang mukmin di dunia itu hanya, ada yang mengatakan cuma 1%, ada yang mengatakan 0,%. Kalau 1% berarti kita si mukmin ini masih punya simpanan 99%. Kalau namanya melarat, kalau namanya susah, ya namanya orang baru 1%, susah ya pantas kan gitu. Namanya baru 1%, nggak punya ya pantas. Namanya cuma 1%, banyak kekurangan ya pantas kan begitu. Karena apa? Yang 99% nanti untuk di sana. Kalau si non mukmin, si non muslim lah itu diberikan di alam dunia ini sudah 100%. Kalau mereka kaya ya pantas nanti 100%. Nah, tapi yang kasihan sekali tuh, mereka tidurnya di kolong jembatan, rumahnya di bawah jembatan, semuanya di bawah jembatan, itu pun sama sudah 100%. Itu 100%-nya saja di kolong jembatan. Nanti di sananya kayak apa kan begitu. Nah, kalau kita masih banyak harapan, lah itu begitu. Sama seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang mempunyai banyak harta. Rabbil alamin. Segala puji yang mempunyai banyak keistimewaan. Rabbil alamin. Segala puji yang mempunyai banyak kekuatan. Rabbil alamin. Segala puji yang mempunyai banyak keistimewaan. Rabbil alamin. Jadi segala keistimewaan, kehebatan di alam dunia ini itu adalah Rabbil alamin. Itu yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau istilah bahasa di undang-undang, jadikanlah bahwa muji kepada Allah itu merupakan adalah undang-undang dasar. Jadi sehingga dengan muji ini, alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah tidak bakalan ada habisnya. Contoh, zaman dulu ada namanya Umi Maktum. Umi Maktum itu waktu beliau suaminya meninggal, disarankan sama Kanjeng Nabi. Nah, ini nanti sama ibu-ibu ini diikuti ya. Ini pesan Nabi gitu. Kalau kita melihat musibah, disunatkan membaca apa? Inna wa inna ilaihi. Habis itu apa itu? Nah, itu kata Nabi, kalau kita menghadapi musibah, itu tidak cukup hanya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi ditambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilallahi lanqalibun. Nah, inna lillahi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan Allah bakal mengganti yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang terjadi ini. Nah, itu Umi Maktum dibilangin sama Kanjeng Nabi begitu, mudah-mudahan kamu mendapat ganti yang lebih baik. Ternyata Umi Maktum setelah selesai iddah, Umi Maktum dapat ganti suami yang lebih baik dibanding dengan yang pertama. Karena suami yang kedua siapa? Suaminya Umi Maktum yang kedua siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang hidup di alam dunia ini, Ibu, insya Allah yang namanya muji itu tidak ada hentinya. Nah, tidak ada henti-hentinya. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mendengar anaknya jatuh dari motor. Alhamdulillah cuman lecet. Tuh kan, tuh ada tulisannya tuh. Jadi tidak berhenti di innalillahi. Alhamdulillah hanya lecet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah hanya luka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah hanya patah kaki satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hanya orang tuanya saja yang meninggal, anak-anaknya enggak. Itu jadi tetap ruang ujinya itu ada. Nah, maka hidup di dunia ini adalah yang paling utama itu adalah kita buat memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu paling senang banget kalau disanjung-sanjung. Sehingga di dalam hadis qudsi itu disebutkannya begitu. Nah, kata di sini, qusimatis salat baini wa baina abdi nisfaini. Jadi kata Nabi, Fatihah itu Fatihah. Orang membaca Fatihah karena Fatihah ini adalah salah satu bacaan yang harus dibaca di dalam sholat. Maka kata Allah, kalau kalian membaca Fatihah, kalau kalian sholat, maka itu dibagi dua. Separuh milik Allah, yang separuh milik kita. Itu kata Allah. Itu separuh milik Allah, separuh milik kita. Fanisfuhali, kata Allah, yang separohnya buat aku. Wanisfuhali abdi, wali abdi ma sa'ala. Nah, yang separoh buat Allah, yang separohnya itu buat hambanya. Kata Allah, karena kamu punya separoh, kamu minta pada aku. Tuh kata Allahnya betul. Yang separoh ini punya aku, tapi yang separoh punya kamu. Maka kamu minta kepada aku. Tuh kata Allahnya begitu. Tuh kata Allah, disuruh minta. Tuh, sudah, yang paling enak begitu. Nah, maka di dalam hadis qudsi disebutkan, dikala hamba itu membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu pamer di alam malakut, malaikat dikasih ingat semua. Wahai alam malakut, wahai para malaikat, dengerin itu. Hamidani abdi, itu hamba-hambaku lagi pada nyanjung aku semua. Itu kata Allah, itu mamerin malaikat. Tuh hambaku lagi pada nyanjungin aku semua. Kalau kamu nyanjungin aku, pantas orang kamu hari-hari ketemu dengan aku. Loh, iya, kalau malaikat nyanjung Allah, pantas hari-hari ketemu sama Allah. Nah, kita yang nggak pernah ketemu sama Allah, lah itu mau nyanjung Allah. Loh, itu maka Allah bangganya luar biasa. Tuh, Allah bangganya luar biasa. Tuh, sehingga kalimatnya di situ adalah yaqulullahu hamidani abdi. Dikala hambanya itu lagi membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah pamer kepada para malaikatnya, itu hambaku di sana lagi muji-muji aku, lagi nyanjung aku. Nah, maka kalau boleh, oh ya, saya ingat Ibu dulu dong cerita. Jadi saya tuh hobi cerita. Kanjeng Nabi itu punya sahabat, salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Anas bin Malik.
Anas bin Malik itu tinggalnya di dalamnya Kanjeng Nabi, tinggal di rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu mendengar Kanjeng Nabi gerah, Kanjeng Nabi sakit, ibunya Anas bin Malik datang ke rumahnya Kanjeng Nabi. Dan ibunya mengatakan begini sama Rasulullah, ya Rasul, tolong ya Rasul doakan Anas. Nah, itu kata ibunya gitu, ya Rasul tolong doakan Anas. Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Tuh. Jadi ibu-ibu, adik-adik, kalau seumpama ketemu guru, ketemu siapa, minta doa, Pak doain anak saya, jangan pengen nunggu terdengar jawaban dari yang kita minta. Yang penting kita sudah minta, itu orang yang dimintain. Kalau orangnya itu soleh, pasti hatinya bakal mengatakan amin. Hatinya pasti bakal mengatakan amin. Amin itu artinya mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang diharapkan. Setelah itu Anas bin Malik ini senang muji kepada Allah. Jadi setiap Rasulullah jalan, beliau alhamdulillah aku bisa berjalan di belakangnya Kanjeng Nabi. Nah, kita ini orang yang tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, hanya ketemu dengan Gopur. Gopurnya hanya ketemu dengan Mbak Fadol. Mbak Fadolnya hanya ketemu dengan Mbak Abdul Syakur. Mbak Abdul Syakurnya hanya ketemu dengan Mbah Nawawi, Syekh Nawawi. Syekh Nawawinya hanya ketemu dengan Syekh Khotib. Syekh Khotibnya hanya ketemu dengan Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziznya hanya ketemu dengan Syekh Abu Sa'id. Syekh Abu Sa'idnya hanya ketemu dengan Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziznya hanya ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kita ini udah keberapa? Syekh Abdul Qadir Jailani hanya ketemu dengan Abu Sa'id. Abu Sa'idnya hanya ketemu dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi ketemu jauh sekali. Nah, yang paling bahagia itu kita ini adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu jauh dengan Mekah, tapi Indonesia itu tanahnya pernah diinjak langsung oleh cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Itu Indonesia tuh begitu. Bayangin kalau Indonesia itu dulu tidak pernah diinjak oleh cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Siapa yang mau mendengar omongannya orang-orang model beginian? Nah, itu karena sudah ada berkah dari zaman dulunya, diinjak sama orang-orang itu. Lah jadi sehingga itu hakikatnya keberkahan dari itu. Nah kita ini udah orang nggak punya apa-apa. Akhirnya Syekh Anas bin Malik ini tidak diduga-duga beliau itu mau menjadi hartawan. Tuh. Ya kalau orang banyak harta disebutnya hartawan. Kalau orang yang banyak pahala disebutnya pahlawan, kan begitu. Yang banyak harta hartawan, yang banyak pahala pahlawan, kan begitu ya. Ya. Itu ya, pahlawan itu kan orang-orang yang banyak pahalanya. Ternyata akhirnya itu ibu, masya Allah, itu Anas bin Malik ibu. Anas bin Malik itu orangnya dulu dengan bahasa yang sangat kasar itu, beliau itu orang yang kere, tidak punya apa-apa. Tapi itu ibunya tuh minta sama Kanjeng Nabi doain Anas. Setelah Rasulullah wafat, Anas kok jadi kaya? Anas bin Malik ini jadi kaya. Sayyidina Umar bangun di Madinah, Anas bin Malik ikut bangun di Madinah. Sayyidina Umar bangun di Mekah, Anas bin Malik ikut bangun di Mekah. Sayyidina Umar bangun di Irak, Anas bin Malik punya bangunan di Irak. Sayyidina Umar bangun di Palestina, Anas bin Malik
punya masjid di Palestina juga, punya bangunan di Palestina. Ya habis bin Ni'am, saya pernah sholat di masjidnya Anas bin Malik di Palestina. Jadi saya tanya masjidnya siapa? Kata orang situ jawabnya ini masjidnya Anas bin Malik. Oh ini yang diceritain sama guru-guru itu begitu. Itu ya, yang diceritain sama guru-guru itu begitu. Nah, itu jadi itu kadang cerita itu kadang tidak ditemu di kitab, tapi banyak kejadian yang betul-betul terjadi di alam ini, di dunia ini. Nah, contoh sederhana lagi. Insya Allah kita ini kan masuk bulan apa nih? April ya. Nah, katanya ini ibu-ibu, kalau ibu-ibu di bulan April itu punya uang, kata guru saya tadi, kalau ibu-ibu di bulan April ini pegang uang agak banyak, maka insya Allah dalam 1 tahun ini keuangan kita bakal bagus. Kalau di bulan April ibu-ibu nggak punya apa-apa, kalau di bulan April itu nggak punya apa-apa, itu dalam 1 tahun ini kita itu cari uang susah. Kalau nyari kitabnya nggak bakalan ketemu. Itu kalau nyari kitabnya, nyari kitab itu yang jelasin begitu, nggak bakalan ketemu kalau nyari kitabnya. Saya tanya sama guru saya, Mbak Maimun Zubair, katanya Mbak, kitabnya udah, kata Mbak Maimun, nggak usah nyari kitab, nggak bakalan ketemu, sudah dari mulut aku saja, karena aku juga sama dari guru saya. Nah itu katanya begitu. Jadi orang itu kalau di bulan April pegang uang banyak, pegang uang, ya pokoknya bulan April ini pegang uang, maka insya Allah dalam 1 tahun itu sampai April depan, insya Allah keuangan kita agak ya mudah lah, insya Allah mudah, kata guru saya begitu. Nah maka ibu kalau belum punya uang besok ambil di bank. Kalau belum punya uang nyari di bank. Nah, akhir itu Anas bin Malik itu menjadi orang yang kaya raya. Nah, maka ini adik-adik ya, kalau nyari di kitab nggak bakalan ketemu kalau nyari di kitab. Kenapa? Karena kata Nabi, innakum satumassiruna amsoro. Kata Nabi, innakum satumassiruna amsoro. Oh, nanti itu berarti di zaman Nabi belum terjadi. Nanti kalian bakal bikin bangunan mewah-mewah. Sementara di Quran itu nggak ada ayat yang atau surat yang mengabadikan bangunan mewah, itu nggak ada. Tapi kalau rumah kumuh itu diabadikan di Al-Quran. Surat Al-Hujurat. Itu Al-Hujurat kan artinya rumah kumuh. Itu di Al-Quran kan nyebutin tuh. Nah, tetapi itu di situ kata Nabi, innakum satumassiruna amsor. Nanti kalian bakal bangun bangunan yang bagus-bagus. Nanti itu ternyata belum terbukti di zaman Sayyidina Abu Bakar, ternyata terbukti zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar mulai membangun. Koma dulu ini. Nanti kalau kita pengen bangun apa, jangan lupa hadiah Fatihah dulu sama Sayyidina Umar, maksudnya itu begitu. Tuh, ya, adik-adik tuh, ya mumpung masih kecil nanti diingat-ingat kan. Nah, kita mau bikin kandang ayam, hadiah Fatihah sama Sayyidina Umar. Mudah-mudahan jadi kandang ayam, nanti kedepannya jadi kandang kambing, jadi kandang kambing, jadi kandang sapi. Setelah jadi kandang sapi, jadi kandang kita, kan begitu. Ya saya harus bin Abu. Ada orang, ibunya cerita sarang walet, jadi saya langsung nyambung cerita sarang walet ini.
Jadi di Randangan itu banyak ada beberapa orang mau membangun sarang walet. Cerita sama saya, Ustaz, saya pengen bangun sarang walet, tidak apa-apa. Yang penting sebelum kamu bangun, hadiah Fatihah dulu sama Sayyidina Umar. Kalau boleh yang banyak-banyak itu dibaca hadiah Fatihah sama Sayyidina Umar, jangan sekali. Bila perlu sampai 100 kali nggak apa-apa, itu tergantung nanti kamu mau bikin sarang walet berapa lantai. 4 lantai Ustaz. Ya kalau 4 lantai berarti 40. Tuh baca Fatihah dikhususkan pada Sayyidina Umar 40. Karena apa? Sayyidina Umar itu Sungai Nil itu takut sama Sayyidina Umar. Sungai Nil itu. Jadi Sungai Nil itu dulu ibu konon ceritanya kalau kering apa ya? Itu minta sesajen, ngerti sesajen apa? Ya. Sesajen apa? Ya. Bahasa sini apa? Sesajen itu. Minta tumbal tuh minta dikasih tumbal. Apa? Tumbal. Ngerti tumbal? Di sini. Poluh. Iya. Poluh kalau di sini. Apa? Poluh. Nah, tumbal tuh Sungai Nil itu kalau kering lah itu minta sesajennya minta ditumbalin gadis yang paling cantik di Mesir. Gadis yang paling cantik dicemplungin di Sungai Nil sampai mati, baru itu Sungai Nil mengalir. Setelah Sungai Nil kering di zaman Sayyidina Umar, Abu Musa al-Asy'ari waktu itu jadi gubernur Mesir, itu pulang ke Syam menyampaikan informasi sama Sayyidina Umar ya Khulafaur Rasyidin, Sungai Nil kering, kata orang sana minta dikasih tumbal gadis yang paling kecil. Akhirnya apa? Sungai Nil dikirimin surat sama Sayyidina Umar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, min Amiril Mukminin, ini surat dari Amirul Mukminin ila Nahrul Nil, buat Sungai Nil. Wallahi, kata Sayyidina Umar dalam suratnya, kalau kamu mengalir karena gadis, maka keringlah kamu ila yaumil qiyamah. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah dengan surat ini. Tuh, jadi gubernur itu pulang balik lagi ke Mesir, ke Sungai Nil, lah itu membawa suratnya Sayyidina Umar. Surat dicemplungin tuh di Sungai Nil. Begitu surat dicemplungin, itu mata airnya langsung tumbuh kembali. Nah, jadi itu Sungai Nil sampai sekarang nggak pernah kering itu karena takut sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pantas zaman sekarang itu banyak orang pada minta sama pejabat renovasi tanggul apa itu. Ini kan sejarahnya dari Sayyidina Umar. Kalau nggak ada Sungai Nil itu mungkin nggak ada bronjong gitu ya. Itu Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu. Lah terus lagi ibu, Sayyidina Umar ini sampai malaikat yang nanya di alam kubur katanya siapa? Katanya Munkar Nakir kan? Ya katanya orang sama-sama belum pengalaman ini kan? Ya iya kan cuma katanya doang kan? Ya katanya kan begitu. Katanya Munkar Nakir. Ya terus pertanyaannya dari dulu kan katanya begitu. Dan guru-guru ini lagi musim ujian di sekolah di madrasah. Kalau guru ngasih bocoran soal sama muridnya, pasti salah-salahin itu sama teman-temannya kan. Oh mungkin sama kalau hubungannya dengan dinas mungkin dipanggil sama dinas ditegur kan. Tuh tapi alhamdulillah, maka yang paling enak tuh ibu jadi ustaz, jadi kiai, tidak sekedar bocorin ujian semester, ujian di alam kubur dari dulu dibocorin. Katanya nanti di sana pertanyaannya marrobuka, waman nabi, dari dulu dibocor-bocorin sama ustaz, sama guru-guru. Belum pernah itu ustaz ditangkap sama polisi gara-gara bocorin pertanyaan alam kubur kan. Iya, padahal dari zaman dulu kan itu selalu bocor-bocorin pertanyaan alam kubur, dibocorin, nggak pernah itu nggak pernah dimasalahin. Giliran guru madrasah bocorin soal sama anak didiknya pasti dimasalahin itu. Nah,
Konon ceritanya dalam satu kitab ada keterangan Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali kan menantunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali pas melihat Sayyidina Umar gerah, begitu mendengar Sayyidina Umar wafat, kata Sayyidina Ali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah Sayyidina Umar wafat. Tuh Sayyidina Ali masih tetap tuh mengatakan innalillahi dan ada alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Sayyidina Umar ini jajal di sana. Masih gagah enggak? Sayyidina Umar itu masih berani enggak sampai di sana? Nah, itu Sayyidina Ali minta kepada Allah, ya Allah, aku minta ya Allah kepadamu, jikalau Sayyidina Umar mau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, tolong ya Allah, kasihlah aku penglihatan, pendengaran jawaban Sayyidina Umar sama malaikat Munkar Nakir. Begitu Sayyidina Umar wafat, itu Munkar Nakir datang dengan matanya yang sangat menyorot begitu, menakutkan. Kata Sayyidina Umar, Munkar Nakir, aku itu tidak takut sama kamu. Aku itu sama sekali tidak bakalan menjawab pertanyaan kamu. Dan yang aku itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ini adalah temennya orang yang dikasihi Allah. Coba kamu mau apa? Kamu mau nakut-nakutin lagi? Itu malaikat Munkar Nakir matanya sudah tidak terlalu nyorot, tidak terlalu seram. Dari semenjak Sayyidina Umar wafat ila yaumil kiamah, itu Munkar Nakir matanya tidak seram kayak dulu katanya. Tuh, kata Sayyidina Ali, alhamdulillah. Bayangin kalau Sayyidina Umar nggak meninggal. Kata Sayyidina Ali begitu katanya. Bayangin kalau Sayyidina Umar tidak meninggal, Munkar Nakir itu masih kejam banget, itu matanya masih menakutkan sekali. Karena Sayyidina Umar sudah meninggal, itu Munkar Nakir itu sudah tidak terlalu seram. Tidak seram saja masih menakutkan, apalagi kan? Apalagi dulunya kan gitu. Nah, itu katanya itu Sayyidina Umar. Tuh Sayyidina Umar Sungai Nil takut, malaikat Munkar Nakir takut. Nah, maka dari itu kita ibu-ibu, yuk kita jangan takut dengan situasi. Kalau kita takut dengan situasi, hadiah saja Fatihah sama Sayyidina Umar. Permasalahannya apa? Karena segala sesuatu yang kita takuti belum tentu nanti ibu meninggalnya itu dengan itu. Contoh sekarang kita takut dengan corona, ya umpamanya. Belum tentu mati kita karena sakit corona. Ada yang mereka takut dengan corona, malah matinya ketabrak motor. Ada orang takut dengan kolesterol, malah matinya kepleset di jalan. Ada orang takut dengan asam urat, malah matinya kena corona, dan seterusnya lebih. Nah, maka situasi yang ini kita tidak perlu itu. Nah, maka yuk kita jadikan alhamdulillahirabbil alamin ini sebagai puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kok jadi punya badan jadi gemuk. Mudah-mudahan dengan gemuk ini timbangan aku di akhirat tambah berat. Kan gitu. Berarti alhamdulillah kita orang yang pertama masuk surga, kan begitu. Saya ngaji di Patuhu orang teman-teman dari Bugis, gede-gede banget, orangnya gede-gede. Yang gede malah sembunyi, itu yang paling gede sembunyi di tempat yang redup-redup. Karena mungkin saking malunya, giliran saya cerita, ibu, bapak, alhamdulillah yang segar-segar ini, insya Allah yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk, insya Allah pertama yang masuk surga itu yang gemuk. Akhirnya itu ibu yang gemuk yang sembunyi di redup-redup itu, dia langsung pindah di tempat yang terang. Setelah pindah saya tanya, kenapa ibu pindah? Ustaz, biar saya ikut masuk surga juga Ustaz. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau lihat, saya tuh hobi dari kemarin bismillah kan saya hitung hurufnya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu hamzah lam ha mim dal. Berapa itu? Hamzah lam ha mim dal. Berapa itu?
5 kan? Lillah, lam ha. Berapa itu? 3 kan? Iya. Lillah 3 kan? 3 tambah 5 berapa? 8. Maka kata Allah, kalau orang senang muji, alhamdulillah, itu jaminannya itu adalah 8. Suruh pilih salah satu. Pintu surga berapa? Pintu surga berapa? Pintu surga itu 8. Tuh, pintu surga itu ada 8. Nah, kalau kita senang muji kepada Allah, itu pintu surga itu 8, maka dari salah satu hurufnya kalimat alhamdulillah ini itu mengantarkan kepada salah satu pintu surga. Itu salah satu pintu surga. Ya mau masuk pintu mana saja, yang penting kan masuk surga saja kan begitu. Nah, itu yang penting masuk surga, yang penting. Ya mau pintu mana saja. Kalau adik bingung, nih kalau ibu-ibu bingung, saya kasih analog yang sederhana. Jadi di bangunan di zaman akhir ini ibu, di zaman akhir ini dengan teknologi maju, serba maju ini, sebetulnya kalau kita analisa itu semua mengajak kita, menggiring kita agar kita lebih mendekatkan kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita contoh di mall itu enak kan, dingin kalau di mall, di dalam mall itu. Tuh, ya, di dalam mall itu dingin, enak kan. Masuknya dari depan boleh nggak? Boleh kan? Dari samping kanan? Boleh. Dari samping kiri? Boleh. Itu maksudnya surga itu sama tuh begitu. Pintunya 8 itu maksudnya begitu. Ada yang masuk dari sana, dari sana, dari sana, dari tujuannya sama-sama ke situ. Sampai di situ, tuh sampai di situ. Di mall itu kan tidak ada kamar. Kalau yang ada kamar-kamar, dia bukan punya mall itu, mereka yang pada ngontrak di situ. Mereka yang pada bayar pajak di situ sendiri. Yang punya mall itu, yang punya Matahari, yang punya ini, mereka di los aja semua. Tuh, los semua. Di situ ada kelompok baju anak. Di situ ada tempat baju dewasa. Di situ ada tempat baju bayi. Di situ ada tempat baju perempuan. Di situ ada tempat baju orang dewasa laki dan seterusnya. Itu di kelompok-kelompok begitu. Pintunya sama. Nah, ke surga itu sama tuh begitu. Ke surga itu sama. Jadi nikmat saja tuh begitu. Maka kalau cerita surga, sudah mau masuk dari pintu mana saja, itu yang penting katanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu hurufnya ada 8. Itu mengisyaratkan bahwa kita orang yang senang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh oleh Allah, itu disuruh masuk ke surganya Allah lewat salah satu pintu. Emang mau masuk mall harus muter-muter, masuk dulu dari sebelah situ, keluar lagi. Nyoba masuk dari sebelah sana. Jarang yang begitu itu. Jarang yang begitu itu, jarang terjadi. Apalagi di zaman sekarang, di musim corona, di sini harus cuci tangan, ya sudah langsung masuk. Tuh, apalagi itu, ya, tuh apalagi. Nah, tuh jadi alhamdulillahirabbil alamin. Tuh alhamdulillah. Pintunya lah itu ada 8. Punya siapa? Punya Rabbil Alamin. Yang punya itu Rabbil Alamin. Yang punya Rabbil Alamin. Untuk siapa? Ya untuk semua. Untuk semua. Tuh untuk semua. Nah, untuk semuanya apa? Nah, nanti katanya kan begitu. Yang kelompoknya tukang haji, orang haji, ada kelompoknya sendiri. Yang tukang berjuang ada kelompoknya sendiri, yang tukang ngajar ada kelompoknya sendiri, yang tukang sedekah ada kelompoknya sendiri. Yang sama saja seperti mall begitu kan begitu. Nah, gitu kan. Sudah dinikmati saja begitu, enak kan gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Enggak hamidtu tuh ya. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan hamidullah, aku memuji kepada Allah. Artinya apa? Itu dikukuhkan bahwa yang hanya patut dipuji itu hanya Allah. Yang agung itu hanya Allah. Tapi kalau aku memuji kepada Allah, nah kalau hamidtu, yang namanya aku memuji hari ini seneng, besok capek. Nah,
Kalau hari ini seneng besok capek, kebetulan kita hari ini punya uang 100.000, berarti harga pujian-pujiannya Allah itu hanya 100.000 kan gitu. Nah, maka itu tetap saja yang sama saja. Seperti contohkan begini. Ini orang yang agung. Tuh, ini orang agung. Atau ini orang yang saya hormati. Tuh. Itu beda kan maknanya. Ya. Kalau ini orang agung, baik saya itu menghormati atau tidak, tetap saja ini orang ini agung. Kalau orang ini agung, dimusuhin siapapun tetap saja ini agung. Nah, tetapi kalau orang ini saya hormati, ya sebatas kemampuan saya menghormati. Ya seberapa hari, seberapa jam, seberapa waktu itu menurut kemampuan. Maka di sini kalimatnya alhamdulillah dengan menggunakan al tuh, dengan menggunakan al. Segala puji. Nah, makanya alnya namanya al-lil istighraq. Kalau belajar nahwu namanya alnya al-lil istighraq. Jadi memasukkan segala macam puji apa semua itu yang berhak, yang punya hanya Rabbil Alamin. Terus baru kesananya ditambah Ar-Rahmanir Rahim. Dikala membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Yaqulu abdi. Kata Allah, asna abdi. Kata Allah malaikat, dengar, coba itu dengar. Hambaku lagi nyanjung aku. Lagi ngalem aku. Itu dikala kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, maka kita tidak ada salahnya kalau hidup kita setiap hari itu, ya, mempraktikkan gitu Ar-Rahmanir Rahim. Dikasih sesuatu sejelek apapun, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, ingat yang dua, lupakan yang dua, kata Sayyidina Ali. Ingat yang dua itu, ingat pemberian orang lain, sekecil apapun pemberian orang lain itu adalah luar biasa besar. Itu yang harus perlu diingat. Dan ingat sekecil apapun kesalahan orang, sebesar apapun kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan orang lain, jadikan kesalahan orang lain itu adalah kecil sekali buat kita, dilupakan. Tuh, jadi dilupakan tuh kesalahannya orang lain, sebesar apapun kita lupa. Tapi sekecil apapun kesalahan kita sama orang lain harus selalu diingat. Pemberian orang lain sekecil apapun harus kita ingat. Dan kesalahan sekecil apapun kita sama orang lain itu sama harus diingat. Begitu pula kata Sayyidina Ali, ada yang dua yang harus selalu dilupakan. Pemberian sebesar apapun kita, memberi sebesar apapun kita, jangan selalu kita ingat, harus selalu kita lupakan. Dan sebesar apapun kesalahan orang lain sama kita, juga selalu kita lupakan. Kalau kita selalu lupa dengan kesalahan orang lain, maka insya Allah yang ada itu insya Allah nikmat buat kita. Nah, itu maknanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dari itu tadi kata Kak Firman begini, Ibu, ya. Itu memaknai Ar-Rahmanir Rahim. Siti Fatimah pernah diomongin sama Kanjeng Nabi. Fatimah, minggu kemarin tuh udah diceritain belum? Kalau sudah ya hitung-hitung mengulas. Kalau belum ya hitung-hitung nambah. Kata Sayyidina Ali, Fatimah, kamu pengen gak masuk surga lewat sedekah? Kata Fatimah, pengen Abah. Sedekahnya gimana Abah? Kamu usahakan setiap hari bisa ngasih makan 40 orang yang kelaparan. Kamu insya Allah bisa masuk surga dengan sebab ngasih makan 40 orang yang sedang kelaparan. Kata Siti Fatimah, Abah, tanganku sudah keras. Artinya, kata Fatimah, aku kalau untuk menggiling gandum, tanganku sudah tidak kuat. Dan mohon maaf Ibu, adik-adik, saya pernah main ke museumnya Sayyidatina Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu punya gilingan gandum sendiri. Mohon maaf, gilingan gandumnya nggak lumayan besar.
itu gilingan gandumnya Siti Fatimah itu lumayan agak besar, saya angkat aja gak berat begitu. Ternyata Siti Fatimah itu kalau lihat dari sisi gilingan gandum, berarti beliau itu pekerja keras. Beliau itu pekerja keras. Akhir kata Siti Fatimah, Abah, kalau aku suruh kasih makan setiap hari 40 orang, insya Allahnya belum mampu, Bang. Akhir kata Nabi, Fatimah, ada cara yang lebih gampang. Bagaimana, Bang? Kamu kalau suamimu mau makan, kamu ambilin piring. Kalau suamimu mau makan, piringnya diambil, ambilin nasi, bareng makan di situ sama suami kamu. Duduk di situ, makan di situ berjamaah. Mau duduk di kursi, mau lesehan, mau apa. Kalau kamu makan bareng dengan suami kamu ngambilin piring buat suami kamu ngambilin nasi buat suami kamu, pahalanya sama seperti kamu memberi makan 40 orang yang kelaparan. Pertanyaannya tuh Ibu, kira-kira. Ya kira-kira kan. Nah, itu amalia yang sederhana, bukan amalia yang sederhana. Lah itu ternyata faidahnya luar biasa. Makan bareng berjamaah dengan keluarga, pahalanya sama seperti ngasih makan 40 orang yang pada kelaparan. Itu cuma ngambilin piring doang kan. Ya artinya tidak usah dengan mah makannya, ayo mah makan, oh iya Pak, itu piringnya ambil aja sendiri. Kalau boleh itu sedikit ikut pesannya Kanjeng Nabi sama Sayyidatina Fatimah. Nah, Fatimah, kalau kamu pengen sedekah buat orang-orang yang kelaparan, tiap hari, tiap suamimu mau makan, kalau kamu mau makan, tuh kamu bareng makannya berjamaah. Saya tak habis binian semenjak menikah. Kalau kebetulan lagi ada di rumah, kami itu makannya selalu berjamaah. Kami selalu makan berjamaah. Tahadus binian, alhamdulillah kami punya keluarga harmonis. Keluarga saya sangat harmonis. Saya udah punya cucu 3, alhamdulillah saya belum pernah bertengkar dengan istri gitu. Bertengkar tuh belum pernah dengan istri. Wah, apalagi sampai tunjuk-tunjukkan begitu itu. Sampai tunjuk-tunjuk begitu itu belum pernah. Nah, itu tahadus bini'am, mensyukuri nikmat dari Allah. Lah itu alhamdulillahnya begitu. Nah, itu makan selalu bareng. Nah, terus yang kedua kata Rasulullah SAW, Fatimah, kamu pengen gak masuk surga? Tapi dengan cara sedekah pakaian. Kamu setiap hari sediakan 80 setel buat orang-orang yang telanjang. Kata Fatimah, tidak mampu Abah, karena usahanya Sayyidina Ali itu kalau 1 tahun paling hanya mampu untuk beli pakaian 2 setel. Terus kata Nabi, gampang Fatimah, caranya gimana Bah? Kalau suamimu mau ganti pakaian, ambilkan pakaian dari lemari. Itu dari lemari kita yang ambilin, Pak, ini pakaian mau ke kantor, ini yang mau masjid ganti ini, mau ini dan seterusnya. Dengan bahasa kasar, dengan bahasa lain, artinya kalau kita selalu menyediakan pakaian ganti buat suami, kita ambilkan dari lemari, kita ambilkan dari tempat pakaian, lah itu pahalanya sama seperti kita memberi 80 setel buat orang yang pada telanjang. Itu gampang banget kan? Ya. Kira-kira itu pada ngambil sendiri yang diambilin. Diambilin tapi nggak suka ya. Nah itu ya. Nah. Ada cerita nih Bu. Cerita tapi cerita nyata Bu.
Jadi saya punya guru namanya Ki Mahfuz Ali Lirboyo. Beliau itu biasanya mau ke masjid, mau berjamaah, mau kemana, semua pakaiannya selalu disediakan sama ibunya. Pas di saat itu ibunya tidak ada, untungnya itu jamaah subuh. Pas mau jamaah subuh, ngambil sorban sendiri. Ternyata sedikit sorban itu dibawa, sudah nyampe di masjid, lagi sholat sunat, santri di belakang pada ketawa. Ternyata yang dipakai ini bukan sorban tapi kerudungnya ibu nyanyi. Yang dipakai kerudungnya ibu nyanyi. Biasanya diambilin saya sama ibu, nah ternyata ngambil sendiri keliru. Nah salah, yang diambil kerudung di bawah. Untungnya itu sholat subuh. Waktu saya di Senori di Tuban, ini kebetulan saya orang yang selalu hari-hari sama beliau sama kiai. Kalau ke masjid kemana saya yang nuntun, saya ngantar gitu. Waktu beliau ngambil pakaian di lemari, ngambil sorban, saya tidak lihat. Jadi dari rumah sampai ke masjid jalan, saya tuntun. Begitu nyampe di masjid beliau lagi sholat sunat, ini masyarakat di sekitar itu banyak yang nyubitin saya. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya tidak lihat. Ternyata itu Pak Yai mau ngambil sorban, yang diambil bukan sorban. Mohon maaf Bu, yang ke bawah itu celana dalamnya ibunya. Jadi nyakol di sini. Di masjid mau Jumatan ini, mau Jumatan. Akhirnya dengan sebab kejadian itu, saya menganalisa hadis itu. Oh, barangkali ini pentingnya. Oh, ternyata Rasulullah pesan yang sangat itu kayak sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Nah ini sampai Pak Yai mau ngambil sorban terkeliru, yang dia salah yang diambil jangan salah lagi dari ibu. Ya Pak ya. Karena beliau hari-hari sama saya, jadi begitu sholat Jumat saya udah siap di hati saya siap pulang sampai di rumah. Saya dimarah sama ibu nyai, dimarah sama putra-putranya, dimarah sama masyarakat, dimarah sama siapapun, saya udah siap aja lah gitu. Ternyata alhamdulillah betul, nyampe di rumah putra-putranya marah, yang ini ngomong, yang ini bentak, yang itu. Saya bilang alhamdulillah berkah. Nah, itu adik-adik ya. Kalau gurumu marah, jangan suka sakit hati. Angkat tangan aja doa berkah. Iya. Iya, saya tahadus binian dulu waktu di pondok begitu. Karena kebetulan guru saya Bu di Senori itu, jadi Mbak Fadol itu sistem mengajarnya, metodenya harus hafal. Apapun itu harus dihafal. Kalau nggak hafal, tidak dimarah, tapi dipukul. Nggak dimarah, tapi dipukul. Mukulnya tidak pakai tangan, tapi mukulnya pakai kursi. Itu pakai kursi. Kalau nggak pakai kursi, pakai kayu. Sudah hari-hari begitu. Maka santrinya nggak pernah banyak. Santrinya paling banyak di situ itu hanya 9. Hanya 9 santrinya. Waktu saya di situ santrinya 9. Tapi yang mengaji sama beliau, kalau duhur dengan habis maghrib, banyak yang mengaji sama beliau, hampir sekitar 13 ribuan. Jadi kalau santri beliau itu hanya 9. Nah, tetapi yang mengaji di situ itu sekitar 13 ribuan. Saya setiap dimarah sama Mbak Yai, ini ada, saya kasih tipnya Bu. Setiap dimarah sama Mbak Yai, saya selalu jawabnya itu. Di hati saya selalu nggak akan begitu. Kalau dimarah, saya cuma itu. Amin, berkah. Cuma itu saja. Nah, hanya berkah saja. Dengan izin Allah lagi senang-senangnya mengaji, ternyata waktu tahun 87 beliau menyuruh saya berangkat ke Gorontalo. Dan berangkat ke Gorontalo itu beliau sudah kasih, kalau diibaratkan zaman sekarang sudah kasih flash disk, tinggal ngecokin aja begitu. Jadi kamu di Gorontalo keadaan masyarakatmu begini. Itu beliau di sana waktu sebelum saya berangkat ke sini, beliau ngomong, "Fur,
nanti di dekatmu di sana ada gereja, ada pura, ada apa, kamu yang sabar. Hadapi mereka dengan penuh kesabaran, insya Allah mereka ikut kamu jangan ikut mereka. Tapi kalau kamu keras menghadapi mereka, kamu bakal kalah. Nah, dengan penuh kesabaran saya ngadepin mereka. Nah, itu alhamdulillah mereka yang tidak masuk Islam biasanya pindah dari Banu Roja. Dulu kalau nggak masuk Islam pindah. Tuh, yang tahu rumah saya, dari rumah saya sampai perempatan sana itu dulu tandanya orang Kristen semua, tandanya orang Nasrani semua. Nah, sekarang alhamdulillah sudah menjadi tanah pesantren semua. Tuh, alhamdulillah tuh. Ya, nah jadi maknanya Ar-Rahmanir Rahim, yaitu kata Allah, hambaku lagi senang muji-muji kepada aku. Nah, jadi artinya ibu sama anak yang senang nyanju kayak minggu kemarin tuh, titip yang masih punya anak kecil tuh usia-usia segitu, setiap hari dipeluk di dada sambil bacain sholawat minimal 5 menit, didekat begitu di dada minimal 5 menit, didoain, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi yang soleh, jadi anak yang solihah. Tuh dipeluk. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu selalu dipeluk sama Kanjeng Nabi. Nah, jadi anaknya mau berangkat sekolah jangan dadah begitu, kalau boleh dipeluk dulu, habis dipeluk, nah itu di jalan dah kan begitu. Nah kita nyadar saja nggak pernah dipelukkan begitu. Nah itu, karena apa? Karena itu yang hari-hari tidak bakalan kita tinggalkan, itu pekerjaan yang hari-hari. Nah pekerjaan hari-hari itu kita ganti pakaiannya hari-hari, kita makan hari-hari, kita minum hari-hari, kita tidur hari-hari. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah yang pekerjaan harian ini yuk dijadikan kira-kira betul-betul menjadi amal ibadah yang luar biasa buat kita semua. Tidur itu tidak wajib, dan tidur itu hanya boleh. Nah, rumusnya orang pengen jadi wali itu banyak memanfaatkan sesuatu yang boleh. Tuh, dah tidur sore, tuh adik-adik diniatin tidur sore. Saya tidur itu hanya boleh. Karena tidur sore, maka potensi kita untuk main tidak ada. Potensi kita main HP juga tidak. Potensi kita mau keluar cari pacar tidak ada. Potensi kita mau berbuat apa tidak ada, karena kita tidur. Nah maka tidurnya ini yuk dijadikan amal yang kira-kira luar biasa. Karena dengan sebab tidur ini bisa menolong kita dari berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu godaannya si iblis. Coba kalau yang nggak tidur, tuh ya nggak tidur kan, ada HP akhirnya pegang HP, cuman main Android dari sore sampai pagi kan. Yang ibu-ibu sama main HP terus. Akhirnya ini dari cerita HP menginspirasi di kita, ikut-ikutan. Di situ ikut-ikutan berantem, kita nyoba. Tuh akhirnya kita nyoba. Pertama bentak anak dulu. Tidak boleh begitu. Akhirnya bentak suaminya sama main Android juga. Sama-sama akhirnya bentak-bentakan. Ini bentak, itu bentak. Sama-sama mempertahankan egoisnya. Yang suaminya egois, istrinya egois. Oh udah nggak ketemu tuh, nggak ketemu semua. Nah supaya cepat ketemu, yuk kembali Rahmanir Rahim. Udah, yang tumbuh kasih sayang, tuh kira-kira bisa tumbuh kasih sayang. Udah, tumbuh kasih sayangnya dengan cara apa? Nah itu dengan cara ya makan yuk bareng, tidur yuk bareng. Katanya ibu kalau tidur satu kamar dengan suami, pahalanya sama seperti tidur di samping Ka'bah. Tidur di satu kamar, pahalanya sama seperti tidur di samping Ka'bah. Udah luar biasa tuh, tidur kok dapat pahala segitu besarnya. Nah maka diniatin yang tulus sudah tuh ya. Pakai kerudung diniatin yang tulus, pakai baju diniatin yang tulus. Nah endingnya kayak minggu kemarin ibu yang terakhir biasa titip, oh ya, yang terakhir titip yuk belajar ikhlas, yang terakhirnya belajar
Ibu masak capek, ikhlas capek, enggak ikhlas capek, sama-sama capek, kita paksa, kita ikhlaskan saja. Berangkat ke kantor ikhlas capek, enggak ikhlas capek, sama-sama capek, yuk dipaksakan saja berangkat ke kantor dengan penuh ketulusan. Mau jualan berangkat ke kios ikhlas capek, enggak ikhlas capek, sama-sama capek, yuk dipaksa yang tulus. Adik-adik menghafal ikhlas sama nggak masuk-masuk, ikhlas nggak masuk-masuk, nggak ikhlas juga nggak masuk-masuk, sama-sama nggak masuk-masuk, ini dipaksa yang tulus. Ya, adik-adik sebetulnya ngapalin Quran itu tipnya gampang, Quran standar untuk menghafal Al-Quran itu rata-rata halamannya hanya 604 halaman. Itu hanya 604 halaman. Kalau ada bikin pembaginya 1, berarti 604 hari, berarti kita sudah hafal Al-Quran. 604 hari itu kalau dibikin tahun, belum nyampe 2 tahun. Itu belum nyampe 2 tahun. Kenapa saya bisa cerita begini? Tahadus bini'am, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajarkan sistem menghafal sama anak-anak saya itu dulu begitu. Yang pertama saya jadi ini cara Quran itu hanya 604. Mau pakai pembaginya berapa? Kata anak saya pembaginya 1 aja Pak ya. Ya boleh. Kalau pembaginya 1 berarti hanya 1,5 tahun itu kamu sudah hafal Quran. Yang adiknya saya tanya, kamu mau pakai pembagi berapa? Mau pakai pembagi 3? Ya boleh pembagi 3 boleh, pembagi 2 boleh. Nah, jadi tahadus bini'am, mensyukuri nikmat dari Allah. Anak-anak saya punya anak 5 deh. Anak saya 5 hafal Quran semua. Yang pertama, anak saya yang pertama ngapalin Quran 1 tahun 4 bulan. Hafal 30 juz. Anak yang kedua 10 bulan kurang 3 hari. Berarti berapa itu? 9 bulan 27 hari. Itu alhamdulillah ya hafal 30 juz. Anak yang ketiga tidak ngapalin Quran, tapi nggak ngaji kitab kuning, cuman seneng ngaji tafsir. Jadi seneng ngaji tafsir, akhirnya hafal sendiri Qurannya. Itu Abul tuh nggak ngapalin. Iya, Abul tuh nggak ngapalin tapi hafal. Anak yang keempat ngapalin Quran, yaitu 9 bulan 10 hari. Hafal 30 juz. Itu 9 bulan 10 hari. Hafal 30 juz. Dulunya waktu di rumah, kata teman-teman, kata orang-orang, itu malah kalau teman-teman NU di kota, ulangnya Kak Ari, kalau manggil saya anak yang keempat, manggilnya si Pirang. Sampai sekarang, ulangnya Ari itu manggilnya si Pirang. Ari terus Pak Mansur Basir. Kalau nanya, Pak Yai, si Pirang di mana? Di rumah. Nah, kenapa? Karena dulu Bu, waktu anak saya kecil, anak-anak saya kecil saya kasih bebas. Ngomong Pak, rambutnya dicatnya. Oh iya, apa? Mumpung masih kecil. Daripada udah gede nanti pengen dicat, mendingan masih kecil aja. Tuh, jadi waktu masih kecil rambutnya dipirang. Dipirang. Kemana-mana pakai kaos. Pak, boleh begini? Boleh, mumpung masih kecil, nggak apa-apa. Pakai kaos, pakai sarung kayak anak laki. Kalau ada santri yang nakal, bukan santri perempuan, santri laki maksudnya. Kalau ada santri yang nakal, santri laki, ketemu dia ditempeleng itu ditempeleng tuh sama anak saya yang perempuan. Ada santri nakal suruh ngapalin tidak itu, nanti dipanggil sini. Nah itu langsung dia tempeleng kan. Tapi itu gurunya itu teman-temannya seneng di sekolah. Sampai saya pernah itu guru-guru di sekolah, saya pernah dapat surat karena anak saya yang perempuan setiap ke sekolah bawa rokok. Anak saya kalau ke sekolah bawa rokok, nenek itu bawa rokok kan? Di tasnya itu ada rokok. Jadi diperiksa sama guru di sekolah, nenek punya siapa? Punya saya.
Rokok punya siapa? Punya saya. Buat siapa? Ya bapak nggak ngerti. Ini rokok ini buat anak-anak. Di kelas ini Pak, di kelas saya, kata nenek, kalau anak-anak ini tidak saya kasih rokok, kalau anak-anak tidak saya ajak traktir di kantin, anak-anak ini tiap hari bolos. Nah anak-anak tiap hari ini di kelas kita ini paling penuh terus, nggak ada yang berani bolos karena butuh rokok. Jadi saya setiap hari ke sekolah bawa rokok biar mereka tidak bolos. Nah, itu ibu gurunya, guru-gurunya itu kalah tuh dengan teori siasatnya itu kalah dengan si neneng yang si preman itu, si pirang itu kalah tuh. Sampai apalnya guru-gurunya marah semua. Sampai mohon maaf tahadus bini almarhum abah itu saya dipanggil, Bung, betul nenek suruh bawa rokok? Iya, kasih biar saja. Tuh kata abahnya kasih biar saja. Saya kasih biar saja. Emang anaknya lagi suka begitu. Saya kasih biar aja tuh. Nah, ternyata setiap hari bawa rokok, setiap hari apa? Bukannya dia isap rokok, tapi anak-anak di kelasnya yang suka isap rokok dikasih rokok dijanjiin jangan sampai pada bolos. Kalau kamu bolos, bayar rokoknya. Itu begitu. Jadi kalau bolos suruh bayar, tapi kalau nggak bolos, nggak itu. Nah, dengan izin Allah tamat MTS, dia pengen SMA. Sementara anak saya yang lain tidak ada yang sekolah SLA. Yang keempat ini pengen SLA. Ya udah saya ikuti. Alias saja yang nggak maunya di SMA. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di SMA. Tapi minta SMA yang ada tahassus Al-Quran. Saya tanya mau ngapalin Quran? Mau, tapi harus SMA. Nyari sekolah SMA yang tahassus Al-Quran. Alhamdulillah ketemu di Jawa Tengah, di daerah Wonosobo ada SMA tahassus Al-Quran. Masuklah di SMA. Masuk di SMA, nangis, ibunya nangis. Saya bilang kalau itu dibawa pulang lagi. Aduh, gimana ya? Kalau nangis itu artinya sehat, kalau nangis normal. Coba kalau anakmu ditinggal di sini nggak nangis, perlu khawatir itu normal apa enggak anakmu. Yang namanya anak ditinggal di tempat lain menangis sudah bagus, itu normal itu. Kalau nggak nangis, wah kita yang perlu khawatir. Nah, yang nggak nangis itu nih, yang nggak nangis, lah itu benda-benda mati, batu, kayu, ditinggal di situ langsung betah, di situ langsung betah kan. Namanya anak ditinggal di situ plek nangis, ya sudah nggak apa-apa wajar, bagus itu normal itu, bagus. Tuh, nah maka udah anaknya nangis, ibunya nangis, ya udah saya bilang nggak apa-apa. Orang zaman sekarang pulsanya murah ini Mas. Ya kan sudah ada pulsa paket kan, ada pulsa paket, jadi kalau nangis seharian juga kan nggak apa-apa. Nggak kayak zaman dulu. Udah nggak apa-apa nangis. Udah akhirnya pulang. Saya tinggal pulang. Sebulan, 2 bulan tidak saya telepon, 3 bulan saya telepon. Neng, sehat Neng, sehat. Alhamdulillah Neng, Bapak udah beli semir, udah beli kaos, semirnya bagus, kaosnya bagus, ininya bagus. Oh nggak usah Pak. Nenek udah pakai baju Pak, udah pakai baju perempuan, nenek udah pakai gamis, sudah apa. Itu ngomongnya begitu. Jadi dulu itu kalau Idul Fitri Bu, kalau Idul Fitri itu suruh pakai baju gamis, itu saya sewa, saya bayar Bu. Ini pakai baju, nanti Bapak bayar. Tidak harus sampai sore, dari Idul Fitri sampai duhur saja. Bapak bayar 500.000, ini pakai bajunya saja. Itu jadi kalau pakai baju Idul Fitri saya bayar. Udah, saya ikuti saja. Saya ikuti, dibayar. Nah setelah di pondok, setelah 3 bulan katanya sudah tidak pakai kaos, juga sudah tidak pakai ini. Saya udah pakai baju perempuan sungguhan Pak. Ya udah, jadi saya bujuk-bujuk lagi. Akhirnya setelah 6 bulan dia ngomong, Pak, nanti sewaktu-waktu Neneng minta tambahan uang, jangan kaget ya. Oh iya nggak apa-apa, pasti Bapak kasih. Ternyata itu setelah 9 bulan 10 hari dihitung sama ibunya, itu telepon, Pak, minta tambahan uang hari ini boleh? Oh boleh. Berapa? Kira-kira cukup untuk ngelaktir teman-teman 40. Kira-kira berapa? 1,5 juta, nggak apa-apa, nanti Bapak kirim. Mau ngapain sih Neng?
insya Allah Neneng nanti sore mau doa. Neneng lupa sekarang alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Nah itu 9 bulan, pas 9 bulan 10 hari. Nah itu hafal 30 juz. Nah, itu jadi adik-adik itu cara menghafal gampang. Yang pertama sistemnya, ya menghafalnya nggak boleh cepet-cepet, bacanya nggak boleh cepet-cepet. Yang pertama itu tartil, harus tartil, dijaga tartilnya, apanya dijaga. Yang kedua, kalau menghafal usahakan selalu menghadap Ka'bah, selalu menghadap memuliakan Ka'bah. Nah yang ketiga, kalau boleh jangan bersandar kalau menghafal. Nah, ya. Hafalin Quran sambil bersandar kakinya begini. Nah. Itu insya Allahnya masuknya lama, diterimanya tuh lama Quran itu. Nah saya ngasih tips sama Neneng itu, Neng kalau mau baca Quran, menghafal Quran, sudah dilihat saja dulu 10 menit. Jadi kalau menghafal Quran itu dia hanya satu halaman dilihat 10 menit, dipandang begitu, nggak dibaca, cuma dipandang aja, dilihat aja. Karena sesungguhnya kata Nabi, melihat memandang Al-Quran itu adalah dapat pahala. Ngelihatnya dapat pahala, megangnya dapat pahala, membacanya dapat pahala. Dilihat saja dulu yang sungguh. Setelah dilihat, nah itu ternyata rata-rata dengan cara metode itu dipandang, memandang Al-Quran 10 menit, dibaca 10 menit, dihafal 10 menit. Jadi setengah jam itu sudah selesai satu halaman. Tuh, jadi satu halaman itu udah selesai, udah lancar di luar kepala itu. Tuh. Nah, nanti adik-adik kalau memang itu besok main, jangan besok, kalau besok sih libur. Nah, hari Sabtu atau hari apa, main ke tempat saya ke sana. Lihat secara sistem anak-anak menghafal di sana. Main di sana, lihat sistemnya bagaimana. Syukur-syukur main di rumah, nanti lihat si bungsu kan masih menghafal. Si bungsu masih menghafal. Lah itu anak saya